Presiden Joko Widodo kembali menunjukkan kedekatan dengan Menteri Pertahanan yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Usai meresmikan geraha utama Akademi Militer di Magelang, Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto tampak makan bakso bareng. Kendati Jokowi tak menjelaskan apakah kedekatannya dengan Prabowo berujung pada dukungan di Pilpres, namun banyak pihak yang menilai pertemuan keduanya semakin menunjukkan keberpihakan Jokowi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyindir soal pertemuan Jokowi dan Prabowo di Magelang, termasuk agenda makan bakso bareng. Hasto bilang pertemuan tersebut memunculkan sentimen negatif dari publik kepada Jokowi. Peresmian di Akademi Militer Magelang dan kemudian memunculkan banyak respon dari publik karena dianggap sebagai kelanjutan dari pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi ketika menyatakan akan berpihak dan sebagai presiden itu boleh kampanye. Kemudian memunculkan suatu respon sentimen negatif yang begitu besar. Termasuk kemarin ketika makan, ya karena yang mau dimakan mungkin jagung nggak tumbuh-tumbuh, maka dapatnya makan bakso. Sementara itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali mengkritik soal keberpihakan Jokowi dalam Pilpres 2024. Anies meminta Presiden konsisten dengan komitmennya soal netralitas di pemilu. Kalau menurut saya yang perlu dilakukan adalah konsisten saja atas apa yang sudah disampaikan Presiden sejak beberapa waktu yang lalu. Konsistensi itu yang diperlukan. Ketika Presiden mengatakan bahwa meminta seluruh aparat untuk netral, seluruh aparat untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik, yaitu harus dilaksanakan. ASN netral, TNI netral, polisi netral, itu kan arahan Presiden. Maka Presiden ya laksanakan saja arahan itu, menurut saya itu. Usai menyatakan soal Presiden boleh kampanye, Jokowi makin terlihat menunjukkan kedekatannya dengan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan ketum parpol pendukung Prabowo. Tim Liputan Kompas TV. Untuk membahas soal politik makan bakso Presiden Joko Widodo yang disindir oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani, kita sudah bersama dengan pakar komunikasi politik dari Political Literacy Institute, Gun Gun Herianto. Selamat petang, Kang Gun Gun. Selamat petang, Kang Baim. Kang Gun Gun, sebelum bicara soal yang disindir oleh Puan, diposting ulang soal makan bakso nih, bagaimana Anda membaca soal makna di balik acara makan bakso Jokowi Prabowo? Ya ini jelas ya kalau makan bakso Jokowi dan Prabowo semakin meneguhkan. Ini namanya tindakan politis untuk mengeksplisitkan dukungan di jelang Pilpres 2024. Meskipun tidak ada pernyataan verbal, tetapi tindakan simbolik itu lebih dari 1000 kata-kata. Ya ini dalam bacaan komunikasi politik, tempat itu sendiri dan kebersamaan itu sendiri menjadi pesan. Dan itu udah berkali-kali disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi ya. Selain di Halim yang di situ kemudian menjadi polemik gitu ya, karena menyampaikan secara eksplisit bahwa Presiden ya boleh memihak gitu. Dan di sebelahnya ada kandidat yang sedang running to election ya, yang namanya Pak Prabowo, dan begitupun beberapa tindakan simbolik makan bersama ya sebelum-sebelumnya. Jadi ini kan rangkaian saja. Oke. Dan kalau kita lihat kemarin itu ya sebenarnya proses yang tidak bisa dilepaskan ya dari konteks sebelumnya juga, sehingga kemudian menjadi benang merah. Nah, Kang Gun, kalau ada arah ke sana, bagaimana makna dari yang diposting Puan Maharani? Ini tempatnya seolah mirip makan bakso, sama-sama makan bakso di Magelang, Jawa Tengah, kandang banteng, Kang Gun. Ini kan berbalas pantun, stimulus respons ya, dan bisa juga sarkas sebenarnya ya. Ini kan kalau Puan gitu dengan Pak Bambang Pacul sama-sama satu partai begitu, tapi juga ada tindakan simbolik yang politis di situ, mangkoknya 3 gitu kan, kemudian minumannya 3, ini kan juga menjadi ya
kebetulan kan PDIP mendukung paslon nomor urut 3 begitu. Jadi tetapi sebenarnya substansinya bukan di situ. Ini merupakan respons terhadap makan bakso Pak Jokowi dengan kandidat paslon nomor 2 Pak Prabowo menurut saya. Jadi ini suatu hal yang mungkin unik gitu ya, karena Mbak Puan secara verbal kan tidak menganggap makan baksonya Pak Jokowi dan Pak Prabowo masalah begitu ya, tetapi kemudian Ini jadi sindiran nggak sih, Kang Gun? ya itu sindiran jelas ya, itu sindiran. Makanya saya bilang tadi stimulusnya Pak Jokowi, responsnya adalah Puan Maharani, dan sama-sama di kandang banteng gitu ya di Jawa Tengah. Magelang kan satu battleground dan itu kandangnya PDI Perjuangan, sehingga kalau kita perhatikan ya, baik Pak Jokowi mau nampak ada mirroring strategi gitu ya. Ya, baik. kalau kita lihat misalnya Pak Jokowi kerap kali juga datang ke lokasi-lokasi di Jawa Tengah yang juga itu intens didatangi oleh Pak Ganjar. Kalau ini yang Anda baca, Kang Gun, Puan mirroring juga nggak? Karena kan sehari sebelumnya Jokowi di Magelang nih, Kang Gun. Dari konteks yang khusus makan bakso jelas itu mirroring ya, tetapi strateginya bukan untuk meraup suara ya, tapi mirroringnya dalam konteks ini semacam sarkas ya, semacam sindiran halus sekaligus ya mungkin merespons bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah tindakan politis, maka kemudian juga Mbak Puan Maharani juga kan makan baksonya tidak semata-mata kalau sindiran halus menurut Anda, apakah ini kalau lebih jauhnya mungkin tidak untuk mengcounter soal Jawa Tengah, soal basis PDIP yang diekspos oleh Jokowi, Kang Gun? Ya, kalau saya lihat sih bahwa memang ada kompetisi sengit di Jawa Tengah, ya kan, dan itu jelas sekali ya dari sisi penetrasi dalam strategi persuasi berbasis micro targeting yang dilakukan oleh kemudian juga oleh kubunya Gibran, termasuk juga Pak Jokowi. Saya perhatikan ya, banyak sekali tindakan komunikasi persuasif yang mengarah ke salah satu battleground utama yang namanya Jawa Tengah itu. Jadi kalau saya lihat memang bacaan besarnya adalah Jawa Tengah itu menjadi wilayah prestisius yang cukup berbeda dengan 2019. Kalau 2019 kan optimal, PDI Perjuangan itu bisa dari awal memang men-set up itu sebagai kandang, tapi menjelang 2024 itu harus lebih hati-hati. Kenapa? Bisa jadi kemudian di pilpresnya itu kemudian tidak betul-betul bisa dioptimalkan oleh PDI Perjuangan karena masuknya faktor Jokowi dan Gibran untuk kemudian penetrasi banteng. Kang Gun, kenapa sampai makan bakso ini diposting oleh Puan Maharani? Apakah ini politik makan bakso sesuatu yang berbeda, baru, atau apa yang diarahkan sebetulnya, yang dituju, Kang Gun? Kan kalau makan bakso mungkin tidak ada konteks makan baksonya Pak Jokowi, ini kan tidak jadi political publicity kan. Tetapi ketika Pak Jokowi makan bakso di hari sebelumnya dan kemudian Mbak Puan makan bakso sama Bang Pacul di hari kemudiannya, itu di situ menjadi berita gitu. Kenapa? Atensi publik kan tertarik ke situ. Kenapa? Ada apa? Dan dalam bacaan komunikasi politik ini juga pesan untuk memengaruhi lingkungan politik ya. Pesan paling langsungnya adalah persepsi soal bahwa apa yang kemudian dimunculkan oleh Puan Maharani adalah respon termasuk sarkas begitu ya terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Presiden. Ini tentu tidak ada bahasa verbal, tetapi sekali lagi tindakan simbolik. Nah, jangka panjangnya ini kan wilayahnya persepsi. Kalau tadi kan peringkingan isunya, kemudian persepsi publik tentang. Jadi ini bisa dibilang sebagai kampanye Jokowi dibalas dengan kontra narasinya oleh Puan. Ya, ini bisa demikian ya. Maksud saya ini kan kalau momen yang sama dengan narasi yang sama kemudian ada tindakan simbolik yang sama di kemudian harinya, kan berarti itu kan semacam kontra narasi sebenarnya, bahwa ya ketika misalnya Pak Jokowi memanfaatkan area publik yang disorot oleh banyak kamera gitu ya, kemudian juga banyak sekali seolah-olah dikesankan casual
spontan seperti di pinggir jalan, tetapi yakinlah tidak ada tindakan komunikasi yang tanpa intensi, pasti dengan intensi dan pasti by design. Makan di mana, kemudian dipertontonkan apa yang jadi setup-nya, sama siapa itu sama ya. siapa. Itu yang kemudian menjadi pesan politik penting bagi halayak dan itu. Kami tangkap. Menjadi politik asosiatif ya. Terima kasih Kang Gunggun Herianto untuk pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Kang Gunggun.